Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali bisa bertemu dengan niat insyaallah untuk menuntut ilmu syar'i karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah insyaallah dimulai pada hari ini kita akan mulai membahas tentang Kutaib, ya, kitab kecil yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Arba'in itu artinya 40, ya, dan disebutkan kepada Al-Imam An-Nawawi karena beliau yang mengumpulkan hadis-hadis di dalamnya, yaitu ada sekitar 42 hadis yang dikumpulkan oleh beliau. Oleh sebab itu, ya, Kutaib ini dinamakan Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Dan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini adalah hadis-hadis yang memenuhi kriteria Jawami'ul Kalim, ya, Jawami'ul Kalim. Jadi Jawami'ul Kalim itu adalah hadis-hadis yang sedikit lafaznya, pendek lafaznya, namun mengandung makna yang sangat banyak, ya, mengandung makna yang sangat banyak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, utitu Jawami'ul Kalim, ya, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jawami'ul Kalim, yaitu hadis-hadis yang pendek lafaznya dan maknanya banyak. Dan kalau kita melihat sejarah, ya, jadi yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis ini, ya, atau ulama yang terkenal mengumpulkan hadis-hadis ini yang pertama kali adalah Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah. Di kajian beliau, ya, kajian hadis, beliau mendiktikan, ya, untuk murid-murid beliau itu sekitar 26 hadis, ya. Beliau mendiktikan 26 hadis. Kemudian datang setelah beliau rahimahullah Al-Imam An-Nawawi, ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang beliau sampaikan ini, yaitu hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Beliau lengkapi menjadi 42, ya. Beliau lengkapi menjadi 42 hadis. Kemudian setelah Al-Imam An-Nawawi datang lagi setelahnya, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab rahimahumullah, ya. Datang setelahnya Al-Imam Ibnu Rajab, dan beliau, ya, melengkapi hadis ini lagi, menambah 8 hadis, ya, dan jadi genap 50 hadis, ya, menjadi 50 hadis. Dan beliau mensyarah 50 hadis ini, termasuk di dalamnya ada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, dalam sebuah kitab yang bernama Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, ada di maktabah Jami'ul Ulum wal Hikam. Namun kita membahas Al-Arba'in An-Nawawi, ya, kitab yang dibuat, Kutaib yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, ini gambaran dari Kutaib yang akan kita bahas. Yang pertama bahwasanya Kutaib ini berisi hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Kutaib ini berisi hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Yang kedua, hadis-hadis ini, ya, hadis-hadis ini adalah kesimpulan dari agama Islam. Ya, hadis-hadis ini adalah kesimpulan dari agama Islam, ya. Oleh sebab itu harapannya, ya, setelah kita mempelajari
ke-42 hadis ini dengan syarah, ya, dengan syarahnya, semoga kita merasakan adanya perubahan, ya, dalam diri kita. Ya, kita merasakan ada perubahan dalam diri kita, karena dalam hadis ini, ya, dalam ke-42 hadis ini itu mencakup ajaran Islam secara umum, ya, mencakup ajaran Islam secara umum. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, kutub ini walaupun kecil, manfaatnya begitu banyak, dan juga bahkan dikaji di masjid-masjid, ya, di masjid-masjid, dihafal oleh anak-anak, dan alhamdulillah, ya, di pondok kita anak-anak sudah, santri-santri sudah banyak yang menghafal kutub ini, ya, jadi lebih memudahkan, alhamdulillah, ya, bisa kita kaji, kita syarah tentang 42 hadis ini pelan-pelan biiznillah, ya, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengamalkan, ya, kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui, ya, dari ilmu-ilmu yang disampaikan dalam 42 hadis ini. Adapun Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau adalah Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi. Nama beliau Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi. Ya, biografi beliau tentunya kita bisa baca di kitab biografi, ya. Atau terkadang kalau kita membaca syarah, kitab-kitab syarah, kita dapatkan biografi beliau disebutkan di awal kitab. Ya, biografi beliau panjang, namun dalam kesempatan yang ringkas ini kita sebutkan beberapa, ya, biografi beliau. Beliau semenjak kecil sudah dikenal dengan kesolehan beliau. Ya, jadi dari kecil Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini sudah terkenal orang yang soleh. Ya, disebutkan dalam biografi beliau bahwasanya saat teman-teman beliau mengajak main, ini biasa anak-anak, ya, ngajak main, namun beliau menolak. Ya, kenapa? Karena beliau ingin membaca Al-Quran, ya, ingin membaca Al-Quran. Dan pernah juga disebutkan di dalam biografi beliau, beliau pernah selama 2 tahun itu tidak beliau tidak menyengajakan diri, ya, menyengajakan diri untuk tidur, berbaring, enggak, 2 tahun, ya. Jadi apa kegiatannya? Baca ketiduran, tidur sambil duduk, baca tidur, ya, enggak pernah sengaja untuk tidur, ya. Dan disebutkan juga dalam biografi beliau bahwasanya beliau dalam sehari itu makan hanya sekali, ya, supaya apa? Beliau nggak mau waktunya terbuang sia-sia karena banyak makan, ya. Ini dari beliau, biografi beliau bisa kita dapatkan tentang kisah ini, ya. Kemudian beliau rahimahullah juga meninggal dalam keadaan masih sangat muda, ya. Beliau meninggal dengan umur yang masih sangat muda. Umur beliau saat beliau meninggal, saat beliau wafat adalah 45 tahun, ya. Umur beliau 45 tahun saat beliau wafat. Beliau lahir pada tahun 631 dan meninggal pada tahun 676. Beliau lahir pada tahun 631 dan meninggal pada tahun 676 Hijriah, ya, 45 tahun. Namun dengan singkatnya umur beliau, ya, dengan singkatnya umur beliau bisa kita rasakan, ya, hasil, bisa kita rasakan apa manfaat yang beliau berikan untuk Islam. Begitu banyak manfaat yang beliau berikan untuk Islam, ya. Salah satu contohnya kitab karangan beliau adalah kitab yang akan kita bahas, kitab yang akan kita bahas ini Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Kemudian di sana juga ada Syarhul Muhadzab, ya. Syarhul Muhadzab itu kitab yang luar biasa besar, ya, berjilid-jilid, ya. Kemudian di sana juga ada Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dengan singkatnya umur beliau, walaupun beliau umurnya singkat hanya 45 tahun, tapi beliau menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Umurnya berkah, ya ikhwah. Umurnya berkah, ya. Bisa
banyak memberikan kontribusi untuk umat, ya. Dan kita, ya, kita jauh dari para ulama terdahulu. Namun kita berusaha, ya, kita berusaha. Dan masing-masing kita itu sudah Allah berikan kadarnya masing-masing. Yang penting kita ada kontribusi untuk dakwah, ya. Kita berkontribusi untuk dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang terkenal juga karangan beliau apa? Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Riyadhus Shalihin yang mana orang-orang di Indonesia kita, ya, masyarakat itu menerima kitab ini, ya. Bahkan dikaji di mana-mana, ya. Kalau kita di kampus itu kajian ini kitab Riyadhus Shalihin dibawakan oleh Ustaz Nur Khalis, ya, hafizahullah, setiap Ahad pagi habis subuh, ya. Beliau membawakan kajian tentang kitab ini. Dan di sini juga alhamdulillah, ya, kitab ini dibahas di Masjid Al-Anwar, ya. Dibahas di sana. Masyarakat menerima kitab ini. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan coba langsung, ya, dengan biografi singkat tadi, ya. Kita cukupkan pembahasan biografi tentang Imam An-Nawawi untuk lebih untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di kitab-kitab sirah tentang sejarah beliau, bagaimana luar biasanya beliau dalam berdakwah, dalam mengajarkan ilmu. Namun kita cukupkan dan kita mulai masuk ke hadis yang pertama, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang pertama. Baik. Al-hadisul awal, ya, hadis yang pertama, An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslimin al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihim alladaini huma asahul kutubil musannafah. Ya. Hadis yang pertama adalah hadis dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan kunyahnya adalah Abu Hafiz. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya dan hanyalah orang itu mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Dan orang itu hanya mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan ditulis untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, aw imra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, fahijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya, ya, dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan, ya. Dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Baik. Berkata, ya, dalam hadis ini coba kita perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Innama itu hasar, ya, hanyalah, artinya hanyalah. Al-a'mal, amalan-amalan, ya. Dan di sini amalan-amalan di sini mencakup semua jenis amal, amalan lisan, amalan perbuatan, dan amalan hati. Umum, di sini semuanya umum, ya. Sesungguhnya amalan-amalan itu semua amalan secara umum, pikiran, amalan perkataan, perbuatan, ini termasuk dalam amalan ini, termasuk dalam amalan
apa kata-kata al-a'mal di sini, ya. Bin niyat, ya, dengan niat. Bisa jadi, ya, seseorang melakukan satu amalan tapi mempunyai niat yang banyak, ya. Jadi bisa jadi satu amalan banyak niat, satu amalan banyak niat. Seseorang misalnya di masjid, ya, di masjid duduk di masjid, niatnya apa? Menunggu waktu sholat, satu. Niatnya membaca Al-Quran di masjid, niatnya mendengar kajian, banyak. Jadi satu amalan bisa banyak niat, ya, bisa banyak niat. Dan telah disebutkan bahwasanya amalan-amalan di sini semua amalan, ya, tergantung dengan niatnya, Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Kita perhatikan di kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat. Dan jumlah yang pertama ini, ya, ini adalah khobarun an hukmi syar'iyyah alal amal. Ini adalah kabar yang Nabi SAW sampaikan berhubungan dengan amalan, ya, berhubungan dengan amalan. Jadi amalan itu bergantung dengan niat. Sedangkan jumlah yang kedua, wa inna malikul limri'im manawa. Jumlah yang kedua ini adalah kabar dari Nabi SAW tentang amil, orang yang beramal. Yang pertama tentang amalannya, yang kedua tentang amil, orang yang beramal. Ya, jadi Nabi SAW menyampaikan bahwasannya amalan itu tergantung dengan niat. Sedangkan orang yang beramal, ya, apa yang dia dapatkan itu berdasarkan niatnya. Nabi SAW menyampaikan dua hal ini. Kemudian Nabi SAW datang dengan misal, datang dengan sebuah amalan, datang dengan sebuah permisalan. Yang beliau sampaikan di sini adalah amalan hijrah. Ya, di sini beliau menyebutkan amalannya adalah hijrah. Dan bukan amalan-amalan yang lain. Kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan sholat, atau tidak menyebutkan zakat, tidak menyebutkan puasa? Tapi di sini Nabi SAW menyebutkan amalan hijrah. Ya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin hafizahullah, ya, Nabi SAW menyebutkan amalan hijrah karena orang-orang Arab itu sangat-sangat cinta kepada tanah lahir mereka atau tanah kelahiran mereka. Mereka tuh benar-benar cinta tanah kelahiran mereka. Dan disebutkan bahwasanya mereka nggak akan keluar dari tanah kelahiran mereka kecuali untuk berdagang atau karena kalah oleh musuh. Jadi kalau misalnya mereka berperang, tempat itu diambil oleh musuh, maka mereka terpaksa harus keluar. Tapi kalau tidak ada sebab, mereka akan terus menetap di tempat itu. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW memisalkan dengan hijrah. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang berat dilakukan. Ya, orang-orang Arab dahulu hijrah dari tempatnya, pergi dari tempatnya itu karena sesuatu. Kalau tidak berdagang, karena dikalahkan oleh musuh. Oleh sebab itu Nabi SAW menyebutkan setelahnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, bukan karena berdagang, bukan karena wanita atau sebab-sebab dunia, ya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, karena Allah, ya, karena Allah, hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, dia akan mendapatkan pahala karena dia hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan hijrah, ya, artinya adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam.
hijrah adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Dan ada makna yang lain dari hijrah, ya. Maknanya meninggalkan tempat yang tidak aman menuju ke tempat yang aman. Ini juga makna hijrah. Dan ada lagi maknanya meninggalkan amalan jelek menuju amalan yang baik. Ini juga makna hijrah. Dan ada juga maknanya hijrah meninggalkan teman yang buruk menuju teman yang baik. Ini juga makna hijrah. Kemudian hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam ini menjadi wajib kalau di dalamnya terdapat dua syarat. Hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam menjadi wajib kalau di dalamnya ada dua syarat. Syarat yang pertama, orang tersebut tidak bisa menegakkan syariat-syariat Islam. Orang tersebut tidak bisa menegakkan syariat-syariat Islam di negeri tersebut. Salat dilarang, ya. Udhiyah atau Idul Adha, ya, nggak boleh menyembelih, dilarang. Ya, azan dilarang. Nggak boleh. Pokoknya syariat-syariat Islam tidak bisa dilakukan di negeri itu. Kemudian yang kedua, orang tersebut mampu keluar dari negeri itu. Orang tersebut mampu keluar dari negeri itu. Kalau ada dua hal ini dalam diri seseorang, maka ini menjadi wajib atasnya. Ini menjadi wajib atas dia. Ya, wajib atas dia. Dan hukum wajib ini berbeda-beda setiap orang. Nggak bisa disamakan. Mungkin ada yang dia tidak bisa menegakkan syariat Islam dan dia tidak mampu keluar dari negeri itu. Ya, mungkin karena bayar visa mahal atau intinya dia tidak mampu. Dilarang juga keluar dari negeri, ya. Tapi kalau ada dua syarat ini terpenuhi di diri seseorang, dia ada di negeri kafir dan dia mampu untuk keluar dari negeri itu, maka dia wajib keluar, ya, dia wajib keluar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan, ya. Dia hijrah untuk dunia, untuk misalnya dagang, maka dia tidak akan mendapatkan, kalau dia menjadi seorang tajir, seorang pedagang, maka dia mendapatkan itu saja. Kalau dia niatkan nakihul mar'ah, dia menikahi seorang wanita, maka itu saja yang dia dapatkan. Maka itu yang dia dapatkan. Dan kemudian Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah, ya, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Wa hadzal haditsu azim, ya, hadisun azimun. Hadis yang pertama ini adalah hadis yang sangat azim, hadis yang agung, hadis yang sangat agung. Hatta qala qa'ifatun minas salaf wa min ulama ilmillah, bahkan sampai sebagian salaf berkata, ya, sampai sebagian salaf berkata, dan ulama-ulama agama ini, ulama-ulama Islam, ya, mengatakan, yang bagi ayyakuna hadzal hadis fi awwali kulli kitabin min kutubil ilm, ya, disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, yang bagi seharusnya, ya, ayyakuna hadzal hadis ini dijadikan fi awwali kulli kitabin min kutubil ilm, dijadikan di awal kitab-kitab ilmu, ya. Jadi hadis ini ditaruh di mana? Di awal kitab-kitab ilmu. Saking agungnya hadis ini, dijadikan di hadis yang paling pertama. Dijadikan di hadis yang pertama, ya. Oleh sebab itu, ya, walihada bada abihi al-Bukhari rahimahullah sahihahu faja'alahu awwala hadisin. Ya, oleh sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, kalau kita perhatikan, kalau kita baca Sahih Bukhari, hadis apa yang beliau sampaikan? Hadis apa yang beliau
tertulis di awal kitab hadis tentang niat ini. Hadis tentang niat ini, ya. Mengikuti perkataan ulama-ulama bahwasanya hadis tentang niat ini sangat agung, bahkan sampai ya dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, ya, salah satu ulama salaf mengatakan, man arada ayasna kitaban falyabda bi haditsin al-a'mal bin niyat. Kata beliau rahimahullah, ya, barang siapa yang ingin membuat kitab, maka hendaklah dia mulai dengan hadis ini, ya. Barang siapa yang ingin membuat kitab, maka hendaklah dia memulai dengan hadis ini. Kalau kita perhatikan dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi dan Al-Imam Al-Bukhari, ya, ini adalah isyarat bahwasanya apa? Bahwasanya kita dalam melakukan segala hal, ya, kita bersihkan niat kita, ya, dari hal-hal yang buruk. Kita sucikan niat kita. Kita ikhlaskan niat kita, ya, dalam beramal. Dan amalan yang paling afdol adalah menuntut ilmu, ya. Amalan yang paling afdol adalah menuntut ilmu. Oleh sebab itu dikatakan oleh Syekh Zamil hafizahullah, ya, wala syakka annahu idza salahat niyatu fil ilmi tasnifan wa tadrisan wa syarhan wa bayanan hasalal khairu al-azima. Oleh sebab itu, ya, seseorang yang dia mengikhlaskan niatnya dalam ilmu, tasnifan dalam membuat kitab, tadrisan dalam mengajar, ya, bayanan dalam menjelaskan, ya, kemudian orang tersebut mengikhlaskan niatnya dalam ilmu tersebut, ya, maka dia akan mendapatkan khairul azimah, mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manfaatnya untuk orang lain itu sangat besar dalam memperbaiki agama mereka. Ya, dalam memperbaiki agama mereka. Kalau kita memberikan manfaat kepada orang lain dalam masalah dunia, kita memberikan manfaat yang besar kepada orang lain, atau kita memberikan manfaat kepada orang lain dalam masalah dunia, bisa mendapatkan pahala yang banyak, bisa mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Bagaimana dengan kita memberikan manfaat dalam masalah akhirat mereka, untuk memperbaiki akhirat mereka, maka amalannya lebih besar lagi, ya, pahalanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, kita di sini sebagai penuntut ilmu, ya, kembali lagi kita ikhlaskan, kita kembali lagi kita sucikan niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Untuk apa? Ya, untuk apa kita menuntut ilmu? Dan di sini juga untuk saya pribadi dalam menyampaikan apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan dalam menyampaikan ini. Jadi di sini hadis ini adalah hadis yang agung, ya, hadis yang agung. Bahkan dikatakan, ya, oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, hadis ini bisa masuk ke dalam 70 bab fikih. Hadis ini bisa masuk ke dalam 70 bab fikih, ya, saking agungnya hadis ini. Dan telah disebutkan bahwasanya hadis-hadis di dalam Al-Arba'in An-Nawawi adalah hadis yang jami'ul kalim, ya, jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang ringkas tapi maknanya banyak. Dan salah satunya bisa kita lihat dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, ya, bisa masuk ke dalam 70 bab ilmu, ya, 70 cabang ilmu. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, hadzal hadis, ya, hadzal hadis hadis ini termasuk salah satu hadis yang mana Islam masuk semua, ya, semua perkara dalam Islam masuk di dalam hadis ini. Jadi kata Al-Imam Ahmad rahimahullah,
Al-Islam yaduru ala salasati ahadits, ya. Islam itu tidaklah keluar dari 3 hadis. Islam itu cuma berkutat di 3 hadis. Kata Al-Imam Ahmad, ya. Islam itu cuma berkutat di 3 hadis, ya. Enggak keluar, maksudnya enggak keluar dari 3 hadis ini. Ya, Islam itu tidak keluar dari 3 hadis ini. Yang pertama adalah hadis Umar radhiyallahu anhu, yaitu innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini yang kedua. Yang ketiga hadis Nu'man ibn Bashir. Hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, ya, tentang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. 3 hadis ini, ya. Islam itu enggak keluar dari 3 hadis ini. Kenapa? Karena Islam itu punya 2 sisi. Islam itu punya 2 sisi. Agama kita itu punya 2 sisi. Sisi yang pertama, sisi batin, ya, yang ada di dalam batin, yang ada di dalam hati. Lalu yang kedua adalah sisi zahir, ya, zahir, yang nampak, yang nampak. Dan kalau kita perhatikan hadis dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, kalau kita perhatikan hadis dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu tentang halal dan haram, dan ada perkara-perkara yang syubhat di antara keduanya akan masuk ke dalam hal ini. Kita perhatikan, ya. Kita coba perhatikan, kita resapi tentang hadis ini, ya. Kita sebagai seorang hamba itu tidak lepas dari yang namanya perintah dan larangan. Itu tidak lepas dari yang namanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan halal, yang Allah larang haram. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang mutasyabihat, ada hal-hal yang syubhat. Hal ini masuk ke dalam hadis Nu'man ibn Bashir. Hadis ini masuk ke dalam perkataan ini, ya, tentang agama Islam ini tadi masuk ke dalam hadis Nu'man ibn Bashir. Bahwasanya di sana ada yang halal, ada yang haram, ya. Masuk ke dalam hadis Nu'man ibn Bashir. Kemudian seseorang saat dia ingin beramal dengan apa yang Allah perintahkan, tidak boleh terlepas dari 2 hal jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, ittiba. Ya, seseorang yang dia ingin beramal, ya, dia harus memenuhi timbangan zahir dan batin. Dia harus memenuhi 2 timbangan, zahir dan batin. Timbangan yang zahir adalah hadis dari Aisyah, dan timbangan yang batin adalah hadis dari Umar radhiyallahu anhum, ya. Timbangan maksudnya itu mizan, ada patokannya. Jadi kita enggak beramal asal-asalan, ya. Batin, hati kita harus mengikuti dari hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ya. Hadis tentang niat, ya, memberikan kita rasa atau memerintahkan kita untuk ikhlas dalam ibadah, memberikan kita perintah untuk ikhlas dalam beribadah. Sedangkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, memerintahkan kita untuk tidak berbuat amalan yang tidak diperintahkan, ya. Kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak melakukan amalan-amalan yang baru yang tidak diperintahkan oleh agama. Oleh sebab itu, benarlah yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Islam itu tidak lepas dari 3 hadis ini. Ya, yang pertama tadi hadis Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis dari Aisyah radhiyallahu anha,
man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, dan yang ketiga adalah hadis dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhum, ya. Hadis dari Nu'man ibn Bashir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya. Sudah waktunya azan? Taib, khalas? Lama? Belum ya? Taib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ya, setelah kita mengetahui bahwasanya hadis ini adalah hadis yang azim, ya, hadis yang bisa masuk, bahkan kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, masuk ke dalam banyak bab fikih, ya, dan juga dikatakan bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang sepantasnya ditulis di dalam awal-awal kitab, ya, maka hendaknya kita mengetahui faidah apa yang kita dapatkan dari hadis ini. Faidah apa yang kita dapatkan dari hadis ini? Faidah yang pertama, ya, bahwasanya kita hendaklah senantiasa memperhatikan niat kita. Kita hendaklah senantiasa memperhatikan niat kita dalam beramal. Amalan lisan, perbuatan, bahkan amalan hati. Untuk apa kita lakukan? Apakah untuk selain Allah ataukah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, karena saat seseorang mengamalkan suatu amalan dan di dalamnya ada niat untuk selain Allah, berdasarkan hadis yang telah kita baca barusan, ya, maka amalan tersebut, ya, akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan saja. Ya, seseorang dia beramal, ya, supaya apa? Supaya orang segan dengannya. Seseorang dia beramal supaya terpandang di hadapan manusia, ya, maka dia hanya akan mendapatkan itu saja. Dan disebutkan, bahwasanya sudah jelas, ya, niat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana bila seseorang membaca Al-Qur'an, misalnya membaca Al-Qur'an, ya, misalnya 3 ayat, ya, 3 ayat. Seseorang membaca Al-Qur'an 3 ayat. Pada ayat pertama dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana baca ayat pertama ini ikhlas, dia ikhlas. Kemudian ayat yang kedua tiba-tiba muncul riya. Ya, tiba-tiba muncul riya saat dia membaca Al-Qur'an. Lalu amalan yang ketiga tadi ikhlas lagi. Bagaimana penjelasannya? Ya, di sini ada khilaf di antara ulama. Ya, kalau misalnya seseorang itu beramal dimasuki oleh riya, apakah itu membatalkan amalan itu? Maksudnya 3 amalan tadi, 3 ayat tadi itu tidak diterima semuanya? Atau hanya waktu saat dimasuki riya saja? Ayat yang kedua misalnya tadi. Jadi di sini dikasih pahala, di ayat pertama diberi pahala, di ayat kedua tidak diberi pahala karena riya, di ayat yang ketiga diberi pahala. Ya. Khilaf di antara ulama, wallahu alam, tapi yang lebih nampak waz-zahir, adalah amalan itu tidak diterima jika dimasuki riya di amalan tersebut saja. Ya, hanya di amalan tersebut. Tapi kita enggak meremehkan, dan hendaknya seseorang itu menahan atau melawan riyanya, ya, dan itu sebenarnya tabi'i, itu adalah tabi'i, ya, kita tuh ingin dipuji, kita tuh ingin ada, tapi kita lawan, kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lawan. Nah,
Lalu faidah yang kedua. Baik, azan. Barakallahu fikum, kita azan sebentar. Kemudian kita lanjutkan dengan sisa faidah yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa minal fawaidi fi hadzal khabar anna al-'abda idza 'amila al-'amala lillah azza wa jalla thumma ba'da dzalika uttuli 'alaihi fala yadurruhu dzalika. Ya, seorang hamba apabila dia beramal dan kemudian dia sudah menyembunyikan amalannya, namun ternyata amalan tersebut terungkap tanpa dia niatkan mengungkapnya, ya, tanpa dia meniatkan mengungkapnya, namun amalan tersebut terungkap, manusia tahu, ya, maka tidak ada masalah bagi diri dia, itu tidak akan memudaratkan dia, ya, tidak akan memudaratkan dia. Dan mungkin seseorang beramal ya, dengan amalannya dia tiba-tiba mendapatkan sesuatu dari orang yang tahu amalan tersebut, ya, tanpa dia kehendaki, maka ini bukanlah hal yang memudaratkan dirinya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tilka ajilu busyral mu'mini, ya, tilka ajilu busyral mu'mini, ya, itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk kaum mukminin. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk kaum mukminin. Jadi tidak masalah, ya, tidak masalah. Dalam artian tidak masalah kita menyembunyikan amalan, nggak ada yang tahu, dan kita nggak menyebarkannya manusia, kita tidak menyebarkannya kepada manusia. Kemudian ada orang yang tahu, ya, ada orang yang tahu, ya, itu tidak memudaratkan kita, insya Allah. Yang bahaya kita menyembunyikan amalan, namun kita ingin menampakkannya, kita mencoba untuk menampakkannya, ya, dan ya itu memang tujuan kita, maka ini bisa tidak aman orang ini dari riya dan sum'ah, ya, dari riya dan sum'ah. Oleh sebab itu masalah hati, ya, masalah hati, sekali lagi niat kita jaga. Mendapatkan keikhlasan itu susah, ya ikhwah. Mendapatkan keikhlasan itu susah, ya. Saat kita mendapatkan keikhlasan sebelum beramal, ya, kita mendapatkan keikhlasan sebelum beramal. Sebelum beramal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita bisa mempertahankan keikhlasan itu saat beramal. Belum tentu kita bisa mempertahankan keikhlasan itu saat beramal. Dan saat seseorang dia mendapatkan keikhlasan sebelum beramal, kemudian dia mendapatkan keikhlasan saat beramal, belum tentu dia bisa ikhlas setelah beramal. Oleh sebab itu menjaga keikhlasan itu sulit, ya, sulit. Dan jangan kita kotori hati kita dengan niat-niat yang jelek, ya. Jangan kita kotori hati kita dengan niat-niat yang jelek. Ya, kita berusaha untuk terus ikhlas sebelum beramal, setelah dan sesudah beramal, ya. Sesudah beramal kita ikhlas, kita jaga keikhlasan kita dengan apa? Kalau kita beramal, sudah cukup kita yang tahu kalau amalan tersebut tersembunyi, ya. Amalan tersebut tersembunyi. Dan ana pernah mendapatkan perkataan dari seorang ustadz, ya, bahwasanya saat ini, ya, kita lihat bagaimana keadaan salaf terdahulu. Mereka itu berusaha mati-matian menyembunyikan amalan mereka, ya. Mereka itu berusaha mati-matian menyembunyikan amalan mereka. Bahkan ada yang ketahuan saat meninggal, baru ketahuan setelah meninggal. Kalau sudah meninggal sudah enggak masalah, ya. Ketahuan sudah meninggal enggak masalah. Kita sudah meninggal ketahuan, tahu ternyata orang ini banyak sholat malam. Ternyata orang ini banyak bersedekah di malam hari, ya. Baru ketahuan setelah kita meninggal. Kalau kita meninggal sudah, ya. Kita enggak ada yang tahu saat kita beramal itu. Insya Allah niatnya saat tersembunyi itu Allah catat. Namun masalahnya sekarang terkadang kita menjadikan dalil, ya, kita menampakkan amalan kepada manusia supaya diikuti, ya, supaya biar manusia mengikuti kita, ya. Kita jadikan dalil, kita menampakkan banyak amal supaya manusia mengikuti, ya. Dan salah satu nasihat yang indah yang pernah disampaikan oleh guru kami, hafizahullah, sewaktu di kuliah,
hendaknya sejogjanya kita itu punya amalan rahasia, ya. Sejogjanya walaupun satu, sejogjanya kita punya amalan rahasia, ya. Dan ini disampaikan oleh Ustaz Syafiq Hafizahullah. Naam. Sejogjanya kita ada amalan rahasia, dan juga Ustaz Muhammad, ya. Ada amalan rahasia. Satu, enggak usah banyak, satu, ya. Lebih dari satu lebih bagus. Ya, lebih dari satu lebih bagus. Adalah amalan rahasia yang orang, bahkan orang terdekat sekalipun kalau bisa tidak tahu, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan di antara faedah hadis ini, ya, di antara faedah hadis ini adalah hendaknya ketika kita keluar dari rumah kita meniatkan hal-hal yang baik, ya. Hendaknya dimulai dari kita keluar dari rumah, ya, kita meniatkan hal-hal yang baik. Kenapa? Kita meniatkan hal-hal yang baik itu tidak memudaratkan kita, ya, tidak memudaratkan kita. Kita berniat, ya, dengan hal-hal yang baik, ya, sebagaimana yang telah disebutkan innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan, semua amalan, jawarih, lisan, ya, dan pikiran. Kita berpikir untuk hal yang baik, ya, kita berpikir untuk hal yang baik, insya Allah pahala, ya. Misalnya, contoh, ya, sebuah contoh, Al-Walid ibn Mughirah, ya, ini adalah contoh bagaimana seseorang berpikir buruk untuk Islam mendapatkan ganjaran dosa, ya. Al-Walid ibn Mughirah, bagaimana Allah kabarkan saat dia berpikir untuk mencelakakan Al-Quran, untuk menjelek-jelekan Al-Quran. Allah kisahkan di dalam Al-Quran, innahu fakkara wa qaddar, ya. Dia berpikir dan terus berpikir dan terus menimbang-nimbang, ya, tentang Al-Quran ini, dan terus berpikir, innahu fakkara wa qaddar, ya. Terus apa kesimpulan dari pikiran dia? Ya, Al-Quran adalah perkataan dari ahli sihir. Al-Quran adalah perkataan dari ahli sihir. Waqala in hadza illa sihrui yu'sar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan hasil pikiran dia ini apa? Al-Quran itu adalah perkataan sihir. Sanuslihi saqar. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami masukkan dia ke dalam api. Oleh sebab itu, orang yang berpikir niat jahat kepada Islam akan Allah catat. Walaupun hanya sekecil biji sawi, akan Allah catat. Enggak akan lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang berpikir bagaimana cara memajukan Islam, ya, orang yang berpikir bagaimana supaya contohnya anak-anak ini bisa membaca Al-Quran, berpikir untuk memajukan Islam, untuk membuat Islam bangkit, hanya berpikir, baru berpikir, belum melakukannya, berpikir, ya, untuk Islam, untuk agama Allah, berpikir contohnya bagaimana supaya para janda ini makmur, ya, berpikir, beramal dengan pikiran, maka akan Allah catat kebaikan. Dan banyak amal-amalnya yang kita pikirkan. Jadi jangan bosan dan jangan salah niat dalam berpikir, ya, dalam beramal itu jangan salah niat. Sebisa mungkin kita jangan salah niat, jangan salah langkah. Dan inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, dan pasti ada kesalahan, ana mohon maaf atas sabakul lisan dari diri ana pribadi, dan segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ana akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.